Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan menarik yang tersaji di La Liga antara Barcelona versus Girona. Kiprah Girona musim ini cukup mengejutkan. Mereka mampu bersaing dengan Real Madrid di puncak klasemen. Terbaru, tim yang salah satunya dimiliki oleh City Football Group ini bisa mengalahkan juara bertahan musim lalu, Barcelona, di kandangnya sendiri dengan skor yang cukup mencolok, 2-4. Jual beli serangan tersaji di laga ini. Barcelona yang secara statistik 2 kali lebih banyak hasilkan peluang dan nilai XG-nya mencapai 4,06 hanya mampu cetak 2 gol karena penyelesaian akhir peluangnya banyak yang gagal. Sementara itu, Girona dengan permainan vertikalnya bisa tampil lebih klinis daripada Barcelona. Dengan nilai XG hanya 2,4, mereka bisa lesakkan 4 gol ke gawang Iñaki Peña. Selain karena verticality dari Girona, di laga ini pertahanan Barca juga cukup buruk, sehingga banyak terekspos. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barca yang berstatus sebagai tuan rumah turun dengan formasi 4-3-3. Iñaki Peña di bawah Mister gantikan Ter Stegen yang dibekap cedera. Di depannya ada 4 bek sejajar, Araujo dan Christensen sebagai center back. Koundé kali ini dimainkan sebagai bek kanan dan Cancelo di kiri. Lini tengah diisi oleh Pedri dan De Jong sebagai gelandang nomor 8 mengapit Gundogan. Trio Joao Felix, Lewandowski dan Rafinha mengisi lini depan. Sementara itu, Girona menggunakan formasi 3-4-2-1. Ada nama Daley Blind mengisi posisi center back sebelah kiri. Di depan, 2 gelandang serang yakni Savio dan Sigankov menopang Dovbyk sebagai ujung tombak. Barcelona memulai laga dengan bangun serangan yang cukup rapi. Juara bertahan La Liga ini menerapkan shape 3-2-4-1. Bek kanan Koundé tetap di posisi yang rendah, sejajar dengan 2 center back di lini pertama. Di depannya ada Gundogan dan Frenkie de Jong. Sementara itu, mekanisme blok press Girona adalah dengan membentuk struktur 4-4-2. Nampak di sini, tujuan dari tim asuhan Michel ini adalah untuk menutup akses progresi ke tengah dengan 2 pressure terdepan yang melakukan cover shadow terhadap Gundo dan De Jong. Lini kedua dari blok press Girona akan melakukan press ketika ada trigger saat Barca berhasil memprogresikan bola ke 2 gelandangnya tadi. Akses progresi ke tengah terbatas. Barca memaksimalkan keunggulan pemain di lini pertama untuk melakukan progresi. Di sini terlihat 3 center back-nya unggul jumlah dari 2 pressure Girona yang narrow, sehingga Koundé di sisi kanan sering kosong. Dan saat ia kuasai bola, gelandang terluar Girona yang bertugas untuk press atau step up, yang mana itu membutuhkan waktu karena jaraknya yang jauh dari Koundé. Sehingga bek asal Prancis ini memiliki ruang dan waktu untuk progresikan bola ke depan. Di depan, pemain Barca akan melakukan pergerakan tanpa bola untuk buka dan ekspos ruang seperti yang terlihat di sini saat Rafinha drop membuka ruang dan Pedri bergerak untuk mengeksposnya. Ada pula Joao Felix yang jadi konektor di skema third man run ini. Cukup bagus ketika melakukan bangun serangan dan penciptaan peluang. Problem Barca ada di fase finishing. Beberapa kali mereka bisa membongkar pertahanan Girona dengan link up dan off the ball movement. Namun seringkali final pass dan penyelesaian akhir gak dieksekusi dengan maksimal. Juga kiper Girona Paulo Gazzaniga beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Seperti yang terlihat di sini, Barca bisa tembus pertahanan Girona dengan link up yang dilakukan oleh 2 Joao. Namun di akhir, decision yang kurang tepat dari Cancelo yang memilih menembak dari ruang sempit alih-alih mengumpan kepada Lewandowski yang kosong dan memiliki ruang yang lebih ideal untuk menembak. Masalah terbesar Barca di laga ini adalah ketika fase out of possession atau saat tidak menguasai bola. Nampak di sini saat melakukan pressing nggak ada compactness dari blok press Barca.
6 pemain di depan, namun jarak antar pemain secara horizontal dan jarak antar lini secara vertikal berjauhan, sehingga mudah dieliminasi oleh Girona. Barca juga seringkali nggak memberikan tekanan kepada pemain lawan yang membawa bola. Seperti yang terlihat di gol pertama Girona ini, Yan Couto dibiarkan begitu saja untuk menggiring bola ke depan. Kesalahan selanjutnya adalah pertahanan yang menerapkan garis pertahanan tinggi saat blok press di depan nggak melakukan pressing, sehingga Couto bisa bebas lepaskan true pass kepada Siganskov yang mengekspos ruang di depan. Ruang di belakang backline terekspos karena Christensen gagal memotong umpan Couto 2 versus 2. Sigankov dan Dovbyk unggul momentum dari dua bek Barca 1-0. Namun gak lama, Barca bisa membalas melalui gol Lewandowski di situasi corner kick, di mana terlihat ia bisa melompat melebihi bek Girona yang menjaganya. Namun, permasalahan Barcelona tetap terlihat dan bisa berkali-kali diekspos oleh Girona. Lini kedua atau lini tengah Barca yang diisi oleh 3 gelandang seringkali terlalu narrow atau rapat di lini tengah. Kemungkinan tujuannya untuk pressing trap di tengah. Namun itu pun bisa dieliminasi oleh Girona yang juga memiliki resistansi pressing yang baik. Di klip ini terlihat mereka bisa geser serangan ke kiri. Di area itu ada Gutierrez yang bermain sebagai wingback inverted, sering mengisi area half space kiri. Dan di belakang, bek Barca nggak menjaga jarak ideal dengan penyerang Girona, sehingga Sigankov di sini bisa melepaskan tembakan. Problem ini berkali-kali bisa diekspos oleh Gutierrez yang invert tadi. Bahkan pemain yang dibeli dari Real Madrid ini bisa menembus area pertahanan Barca dan bebas nggak terkawal karena bek-bek Barca yang terlalu fokus ke bola. Puncaknya ketika Gutierrez berhasil cetak gol kedua Girona. Kembali terlihat 3 gelandang Barca yang narrow bisa dieliminasi oleh 2 gelandang Girona dan Gutierrez bebas ekspos ruang di half space. Pemain berusia 22 tahun tersebut bisa merangsek masuk ke final third karena koordinasi pertahanan yang buruk dari Barcelona. Positioning Araujo yang nggak segaris dengan 3 back yang lain dan De Jong yang terikat oleh Garcia sehingga Koundé dalam situasi 2 versus 1. Gutierrez pun melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi oleh Iñaki Peña. Pada babak kedua, Barca banyak lepaskan tembakan sebanyak 19 kali, namun tetap kesulitan untuk cetak gol. Gazzaniga dan finishing masih jadi hambatan bagi anak asuh Xavi tersebut. Terlalu fokus menyerang dan nggak ada perbaikan di pertahanan jadi bumerang bagi Barcelona yang terlihat di gol ketiga dan 4 Girona pada menit-menit akhir. Pada gol ketiga, terlihat backline Barca yang nggak kompak. Jarak antara Araujo dan Koundé terlalu jauh. 2 bek Barca itu pun kalah dalam 2 kali situasi 50-50, sehingga Valeri bisa perlebar keunggulan. Dan di gol keempat, dengan problem yang sama, yaitu backline yang nggak kompak, nampak di sini berhasil direnggangkan oleh positioning pemain Girona yang melebar. Koordinasi buruk dan Savio bebas melepaskan crossing kepada Stuani yang nggak terjaga di tiang jauh. Menarik untuk dibahas lebih jauh bagaimana taktik Girona bisa mengantarkannya ke top 4 La Liga. Formasi 3 backnya bukan yang tradisional berubah jadi 5 back, namun diubah ke 4 back saat menyerang dengan Gutierrez yang lebih ke tengah, meskipun secara posisi ia merupakan wingback. Dan taktik ini pun berhasil dengan bukti gol kedua Girona.